akan terpakai. Karena kalau mau bilang 1 lawan 1 baru satu, memang ada orang Islam yang berani. Karena kita tahu di ujung pedang itu kalau pesawat. Saya melihat di ujung pedang kata Abu Waqqas ada bidadari memanggil, itu kan? Ada orang bidadari. Kita kan orang Islam begitu. Yang lain Hamzah bilang saya cium itu ada aroma surga, misik. Makanya saya maju. Jadi kita praktek. Nah ini sunnah. Ini cara dua. Apakah ada kode untuk supaya imam tahu imam belakang ini sudah selesai atau bagaimana? Apakah takbirnya Allah begitu sekuat supaya imam? Takbir seperti biasa, bersuara seperti biasa. Tidak, untuk yang di belakang. Untuk yang di belakang imam ini kan mereka selesaikan mereka kan. Ya, imam kan tidak tahu apakah mereka sudah selesai atau belum. Untuk imam mau salam. Nah itu otomatis itu. Nanti kan ada satu yang bisa sebagai sebagai penyambung suara. Suara mereka itu harus dikasih. Iya, ada penyambung suara. Kalau memang jumlahnya banyak, ini kan jumlahnya tidak banyak, sehingga saya tidak kasih contoh begitu kan. Kalau jumlahnya ratusan ya otomatis harus dibagi dua. Kelompok kedua harus ada penyambung suara. Kelompok kedua ada penyambung suara. Kalau memang jumlahnya sudah ratusan, ya sudah banyak. Jadi kelompok kedua ada penyambung suara. Oke? Bisa? Nanti kalau pusing-pusing cara begini ada cara praktis. Tapi harus dipelajari oleh begini. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini Batun Nakhilah, ini dari Jabir bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi. Cara yang ketiga ini dari Jabir radhiyallahu anhu, sahidtu wa Rasulullah salat al-khauf wa safafna safain. Safa khalfa Rasulullah wal adu bainana wa bainal qiblah. Faqabbara Nabi sallallahu wa qabbarna jami'an. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'an. Summan hadara bisuduri wa saffu alladhi yalihi wa qamu saffu mu'afaru fi nahril adu falamma kada sujada qama saffu alladhi yalihi wa dzakara al-hadis. Jadi ini mudah saja. Imam salatnya sempurna 2 rakaat dengan kelompok 1 dan salat sempurna 2 rakaat dengan kelompok 2. Jadi ini kalau 4 rakaat ya, kalau 1 rakaat ya 1 rakaat. Kalau yang 4 rakaat berdiri. Ini yang 4 rakaat lagi. Jadi umpamanya 1 rakaat sudah selesai, ini tetap berjaga. Ya kan? Ini posisi tetap berjaga. Oke? Nah, ini salat 4 rakaat umpamanya. Dalam keadaan kita tidak musafir, mungkin. Jadi salat 2 rakaat, angkatlah rakaat kedua sudah. Ikut-ikut. Ente tidak, ente orang berdiri saja. Ente orang baru bersedekah, kita bersedekah. Ya. Langsung rakaat kedua. Oke, ini rakaat kedua. Oke. Habis tasyahud ente, imam berdiri. Abi tetap duduk. Abi berdiri tadi. Ya, berdiri. Oke. Jadi sekarang imam salat 2 rakaat dengan barisan yang kedua. Kelompok yang pertama Abi jangan ikut. Tetap berdiri. Ente salah seperti biasa Pak Imam. Umpamanya rakaat keempat sudah. Oke, rakaat keempat. Ente orang baru rakaat kedua ya. Abi juga baru 2 rakaat yang belakang. Ya, rakaat terakhir. Ente jangan ikut salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Habis selesaikan. Jadi mereka ini masing-masing selesaikan 2 rakaat. Tapi 1 baca, 1 jangan. Rakaat terakhir itu, rakaat keempat, 2 rakaat ya. Itu rakaat terakhir. Nanti kan sudah selesai. Ya, rakaat terakhir. Nanti salah mereka, mereka harus tambah lagi 2 rakaat. Mudah, tidak susah. Oke?
Kemudian kalau jumlah banyak, supaya praktis tidak pusing, umpamanya 100 orang, jadi 50 saja sembahyang. Tapi ingat, senjata masing-masing dipegang. Jadi 50 bajakan normal, jadi 2 kali sembahyang. Kalau tidak mau sakit kepala, bisa paham kan? Tapi dalam keadaan takut ringan, ini tidak mencekam, belum baku sapu. Ini kan syaratnya belum baku sapu, hanya berjaga-jaga jangan sampai pihak musuh khianat, kan begitu. Sama. Jadi kalau sampai 100-200 orang, boleh 100 orang jaga total. Itu bukan dalam keadaan sembahyang, jaga total. Dijaga yang 100 sembahyang, boleh, dan masalah. Nanti gantian lagi, bisa juga. Oke Pak, tapi bukan kita pelajari yang dulu. Nah, kemudian yang disebut dengan Al-Baqarah 239, kalian salat dalam keadaan bebas, itu berkecamuk. Jadi kalau sudah berkecamuk, tidak ada model sembahyang seperti itu. Kalau ente mau sembahyang, ente sembahyang. Nah, kalau berkecamuk bisa masing-masing sembahyang, boleh juga komandan nanti dia kode pasukannya, sembahyang diundur. Karena kita terdesak sementara bertahan, boleh diundur. Tidak apa-apa. Sehingga balik, boleh. Sip. Nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabi raka'ataini summa salam bi akhir raka'ataini summa salam. Ini dua dipakai. An Uzaifah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khawf bi haulani raka'atan wa bi haulani raka'atan malam yaqtul. Kemudian salat khawf raka'atan ala ayyi wajh. Jadi salat khawf dalam keadaan bagaimanapun juga boleh. Intinya dalam keadaan bagaimanapun boleh. Kalau sudah terdesak, sudah takut dalam keadaan berat. Kemudian laisa fi salati khawf sahwi. Tidak ada dalam salat khawf itu yang namanya sujud sahwi. Paham? Paham? Jadi tidak ada sujud sahwi. Dan memang pasti tidak ada sujud sahwi. Tidak dilupai. Jadi biasakan maksudnya begini. Jangan sampai dengan gerakan-gerakan begini ada yang lewat, ada yang lebih kan? Sudah dalam keadaan. Jadi jangan apa pikir gara-gara susah itu salah. Itu maksudnya. Jadi Nabi kasih nasihat. Gara-gara itu baku batas susah. Sedangkan sembahyang saja ini baku jaga. Jadi jangan lagi baku batas masalah susah. Kayaknya ada yang kurang tadi. Ayo baku debat itu baku dalil. Error solusi. Jadi jangan sampai begini. Nah, jadi kalau sudah dalam keadaan terdesak juga begini dia. Dalam terdesak masing-masing. Pokoknya ada naik di kuda, ada salat di kuda saja. Allah Akbar. Tidak ada musuh pak kuda. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sudah gerakannya sudah lain. Kalau di situ tiba-tiba dihantam panah ini, alhamdulillah selesai, kelas. Ente punya jasad kena panah sebenarnya tanah saja ya. Tanah yang kena darah kan, bukan badan kita, kan kembali ke asal. Kita punya roh sudah selesai. Masuk roh. Nah, jadi kalau kita lagi diserang jangan dikasar, apalagi di jamaah. Jadi tetap dalam posisi salat normal, ya, seperti itu. Tapi kalau memang jauh, nah, memang peperangannya ditentukan tempatnya berarti kita kasar. Kasar jamak, kalau kita jamak sekali. Nah, kemudian kalau tidak mampu salat dalam keadaan begitu juga berarti tetap melawan seperti biasa. Kita terdesak, tunggu sampai nanti waktu aman, jeda, ada gencatan senjata, baru kita salat. Jadi Nabi ingat, Nabi saking serunya perang ini dari jam 12 sampai Nabi lupa tahajud. Bukan lupa, karena memang terdesak, sehingga luar biasa perangnya mereka. Kalau sekarang kan perang-perang mengecut, tinggal tunggu berita ya, hancur. Jadi Nabi itu terdesak sampai 6 jam lebih. Pasukan baru, akhirnya sembayangnya sampai matahari sampai tombak, kurang lebih jam 7. Salatnya itu kurang lebih jam 7. Jadi bisa kita bayangkan
bagaimana model peperangan lalu. Mungkin kalau kita luar biasa. Jadi kalau ada yang munafik itu so terbang, so namura memang itu kalau ada yang munafik kenapa? So cabut karena ini jelas resikonya memang kematian 90%. Ente ada mainan, ente tidak ada mainan, kayaknya sama. Hanya kalau ada mainan ya ada kelebihan sedikit. Tapi kalau suasana berkecamuk begini, ente ada mainan kan mainan kelo, orang kita tidak ada jurus kalau di kelo. Atau di panah kan tidak mungkin kita ada jurus. Jadi memang luar biasa. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana sahabat-sahabat dengan Rasul menyebarkan membawa ini agama. Luar biasa. Tapi jangan nanti kita kira nanti dalam bab jihad ada. Peperangannya Nabi bukan Nabi yang buat perang, jadi jangan salah paham. Peperangannya Nabi bukan Nabi. Kita perang. Nabi tak begitu. Jadi peperangannya Nabi itu Islam sudah disampaikan. Ya kan? Kalau Islam ketika di tempat itu minoritas, Islam buat perjanjian. Ya kan? Menjaga hak-hak minoritas. Kalau Islam juga minoritas. Kemudian kalau Islam juga mayoritas di situ, Nabi juga buat perjanjian, hak-hak perjanjian. Makanya ada namanya kafir zimmi, ya kan? Ada kafir harbi. Kalau kafir harbi itu orang tidak mau perjanjian. Jadi kafir zimmi itu non-muslim yang masuk dalam perjanjian perlindungan mayoritas. Jadi hak-haknya mereka harus dijaga. Sebagaimana haknya orang Islam, haknya kafir zimmi juga begitu. Nanti dalam bagian ada. Tidak boleh kita ganggu. Nah, jadi yang diperangi ini sama Nabi, itu ada peperangan di zaman Nabi karena satu pengkhianatan, kemudian ada fitnah. Itu yang diperangi. Pengkhianatan apa? Sudah ada perjanjian. Minoritas harus ikuti aturan-aturan ini. Jadi kalian dilindungi. Tiba-tiba ini minoritas, aturan yang sudah disepakati, dia tidak ikuti. Ya kan begitu? Nah, ini yang diusir sama Nabi. Jadi itu pun tidak langsung diperang. Jadi disampaikan baik-baik. Anda mau tinggalkan ini wilayah, ya kan? Atau Anda mau ambil ini wilayah, mau tetap. Kalau Anda tinggalkan ini wilayah berarti damai. Begitu. Kalau Anda mau tetap, berarti Anda mau kuasai di daerah, berarti kita harus perang. Sebab jadi tidak langsung semata-mata Nabi kita perang, kita perang. Begitu. Kemudian Nabi difitnah seperti yang kejadian Yahudi di Madinah. Jangan begitu. Nah, setelah ditahu ada Yahudi Kunaika dengan Yahudi satunya, setelah difitnah, oh itu bahaya, sudah minoritas, mau dikasih benturan ya, terpaksa keluar atau di perang. Yang kedua, ketika sudah di Mekah, itu tidak ada peperangan pertemuan darah. Jangan sampai kita salah sejarah. Oh Nabi usir orang-orang Mekah. Yang datang ke Mekah, itu Nabi, Abu Bakar, Umar, Khalid, ya kan? Sa'ad. Siapa yang datang? Yang datang itu orang Mekah juga. Siapa? Jadi Nabi ketika Fathul Mekah, itu orang Mekah pulang kampung, bukan ambil daerah orang. Rasul dengan sahabat-sahabat itu ada hijrah 1, hijrah 2, hijrah 3, mereka diusir. Bukan hanya diusir, harta bendanya tidak boleh dibawa, kan begitu? Harta bendanya tidak boleh dibawa. Toko-tokonya, rumahnya tidak bisa dibawa. Jadi ketika Fathul Mekah, bukan Nabi datang menjajah. Enggak, Pak. Pulang kampung istilahnya. Pulang kampung juga menawarkan perdamaian. Ya kan begitu? Ada perdamaiannya. Apa perdamaiannya? Islam tidak disuruh masuk Islam semua. Karena disampaikan siapa yang syahadat aman, ya kan? Siapa yang di Ka'bah aman. Siapa yang tidak mau masuk Islam, siapa yang di rumahnya Abu Sufyan juga aman. Berarti tidak dipaksa masuk Islam. Karena waktu itu sudah ada perjanjian dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan tetap diamankan, dihormati hak-haknya, dan tidak akan ditumpahkan darah. Sehingga kata Nabi, salah satunya, siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, aman. Itu salah satu. Jadi tidak langsung diperang, tidak. Dan Fathul Mekah tidak ada pertumpahan darah sedikit. Dan itu bukan orang merebut, tidak.
orang pulang kampung ke kampungnya masing-masing. Kebetulan jumlahnya sudah banyak, hampir 10.000, karena sudah banyak masuk Islam kan. Nah, istilahnya ini reuni, kan begitu. Mungkin orang-orang selatan yang dari sini kumpul pulang kampung, kan begitu. Atau orang Jawa kumpul pulang kampung, jadi kan banyak juga. Mulai orang Jawa masuk ke banyak, banyak juga. Jadi begitu kira-kira. Jadi jangan sampai salah saudara. Oh, Nabi rebut tak. Kemudian wilayah-wilayah Mesir apa semua yang ditaklukkan sahabat bukan ditaklukkan dalam Al-Quran. Suratnya Nabi dulu. Jadi ada pasihnya. Nabi kirim surat dulu kan. Nah, kalau dibalas dengan baik seperti di Ethiopia, ya kan begitu. Dibalas dengan baik konteks Habsyiah di Ethiopia. Dibalas dengan baik sama Raja Najasyi, maka ini berarti komunikasi bagus, hubungan bagus. Maka dikirimlah orang untuk mengajarkan Islam di sana. Najasyi juga masuk Islam. Berarti apa? Tanpa pertumpahan darah. Kemudian ada beberapa daerah Iskandaria. Seperti Iskandaria itu Mesir. Nah, Mesir dikirim ke sana. Ditawari Islam. Maka dikirimlah Amr bin As, beberapa sahabat yang pintar untuk menerangkan tentang Islam. Jadi tidak langsung diperangi. Nah, biasa terjadi peperangan Islam sudah ada di situ, mendakwakan Islam karena masih minoritas. Ada yang cemburu, seperti di Madinah, Abdullah bin Sabah kan begitu. Nah, jadi ada yang cemburu. Ini datang ajaran baru. Jadi saya sudah tidak tahu lagi jadinya. Nah, ini ada pasukan, dia ada orang. Yang namanya orang asli kan pasti punya orang kan? Punya orang. Nah, inilah yang dilawan. Itu pun ditawari perdamaian dulu. Tidak lakukan bukan Islam itu ada. Lakum dinukum waliyadin itu ada. Lana amaluna walakum amalakum ada. Jadi kalau Anda mau damai, kita damai sama-sama. Jadi yang mengganggu itulah yang diberantas, yang melawan. Perang Badar itu hanya mengambil hartanya orang Islam yang lain. Ya begitu. Perang Badar itu hanya mengambil hak pilih kembali. Abu Bakar 7 tokohnya, Utsman 21 tokohnya, belum korbannya, belum yang lainnya, belum ternak, banyak sekali. Jadi hanya mau diambil kembali. Oke Pak. Di sekadar berikutnya salat Haud, masih ada salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kusuf, salat gerhana, salat istisqa minta hujan, baru masuk di babul libas, babul pakaian, baru selesai kita ketika kita bicara Islam. Nah, ada masalah tentang salat Haud? Silakan.